Setinggi-tingginya pendidikan, tempat terbaik untuk kembali adalah pendidikan masyarakat. Stigma di masyarakat itu banyak sekali hal-hal yang negatif terkait dengan orang-orang yang ingin kuliah, apalagi seperti saya nih, kondisinya yang memang kami sedang berada di ekonomi ke bawah. Jadi seketika itu ya memikirkan gitu, apa sih yang ingin kita perbuat untuk masyarakat, terutama di bidang pendidikan, sesuai dengan passionnya saya, yakni di bidang keguruan seperti itu. Faktor keluhan dari orang tua, kemudian fenomena yang terjadi di sekitar tempat tinggal, seperti anak-anak yang malas, bahkan kehilangan motivasi untuk belajar, bahkan ada anak-anak yang hampir putus sekolah dan tidak mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya banyak keluhan, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, juga banyak mendengarkan curhatan dari ibu-ibu terkait dengan minat baca anak-anaknya yang kurang, kemudian tidak ada waktu yang tepat untuk belajar, kemudian ketika pulang sekolah anak-anak nyimpan tas, kemudian masih pakai seragam gitu, langsung main, pulang ke rumah nanti maghrib. Di tahun 2018 itu ketika Rumah Pintar Punggul Cerdas sudah berdiri, jadi ramai sekali anak-anak yang senang dengan kegiatan yang ada di sana. Karena kita mengusung tema belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Nah, di saat itu kurang lebih ada 40-50-an anak dengan kondisi belajarnya itu ruangan tengah kami, ruangan tamu kami seperti itu. Yang memang tidak luas. Jadi anak-anak harus berdempet-dempetan seperti itu. Dan di situ tidak hanya satu kelas, tapi 6 kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan memang di tahun 2018 itu fokusnya rame sekali itu di anak-anak SD. Di tahun 2018 di awal pergerakan kami menggunakan ruang tamu yang cukup terbatas. Kemudian kami belum ada fasilitas papan tulis, kami hanya menggunakan kertas dengan keterangan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Setelah itu, kertas tersebut kami tempel nih di setiap dinding seperti itu. Dinding yang pertama kelas 1 dan kelas 2, dinding kedua kelas 3 dan kelas 4, dinding ketiga kelas 5 dan kelas 6. Metode belajar kami menggunakan kertas yang ditempel. Kemudian anak-anak memperhatikan kertas tersebut dan langsung menyelesaikan instruksi yang telah kami berikan. Bila samakan dulu apa nyebutnya. Masa untuk orang kamu bisa, tapi untuk diri kamu dan untuk pengembangan apa yang kamu inginkan itu tidak bisa kayak gitu kan. Jadi bapak saya tuh menantang untuk mencari lokasi atau memperlebar, memperluas tempat belajar kami. Jadi kalaupun adik-adik ada yang ribut, ada yang berkelahi segala macam, full gitu dari jam 7 sampai jam 4. Ya juga maknanya anak-anak tuh kalau kita baik-baik. Ketika saung ini berdiri, banyak sekali aktivitas masyarakat yang dilakukan di sini. Di antaranya kegiatan pembelajaran, hafalan Quran, kemudian perpustakaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Dan alhamdulillah impian kami ketika punya saung ingin semuanya itu tercover di saung memang terwujud. Awal pergerakan kami sempat dicibir, sempat diragukan bahasanya seperti itu oleh masyarakat sekitar. Sampai bilangnya paling suka-suka sebentar aja kayak gitu. Nggak lama bah dia tuh buat kayak gitu. Paling setahun, paling dia suka-suka aja. Ada sesuatu nih di balik pergerakan dia. Pokoknya dicurigai lah kayak gitu. Ketika ingin mendirikan atau ketika ingin mengajak masyarakat sekitar untuk sama-sama bergabung di sini. Keberadaan SD Negeri 22 Sungai Kakap yang memang paling dekat dengan TBM Rumah Pintar Punggul Cerdas. Nah, SD ini juga merupakan satu di antara SD yang negeri yang ada di paling ujung desa Pungut Kecil. Sebelum adanya Rumah Pintar Punggul Cerdas ini, SD ini kurang terpandang seperti itu, baik dari segi SDM-nya, kemudian dari segi gurunya, lalu dari segi sarana dan prasarana, dan terlebih lagi dari segi prestasinya. Datang menemui saya, menyampaikan maksudnya yaitu untuk membantu pihak sekolah
dalam rangka mengatasi anak-anak yang pada saat jam luar sekolah itu bermain kurang terarah. Kegiatan untuk anak-anak usia SD yang ada di sini maupun SMP, yaitu bergabung di rumah pintar Punggu Cerdas. Tujuan mereka itu supaya anak-anak bisa bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Rasa percaya dirinya tumbuh, kemudian mereka berani tampil. Allah tuh berikan kemudahan kepada saya ketika saya ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Untuk Rumah Pintar Punggu Cerdas ini bisa menjadi inisiator. Tidak hanya berada di Desa Punggur, tapi juga berada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dengan harapan agar kegiatan ini bisa berkembang. Saya tidak akan memperdulikan cacian, makian, itu bahkan menjadi motivasi dan menjadi senjata saya untuk terus melangkah maju, untuk memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk dunia pendidikan Indonesia bahkan dunia.